Partai itu didirikan untuk apa? Merebut kekuasaan. Merebut kekuasaan dalam apa? Melaksanakan program manifesto mimpinya partai. Bukan mimpinya orang per orang. Ketika kita menyusun satu visi misi, lalu ditanyakan kepada calon itu, mana yang menurutmu baik, mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dikurangi. Terjadi kesepakatan. Karena dia kan perpanjangan tangan partai. Dia bukan orang yang kemudian hanya menumpangi satu kendaraan itu sampai di posisinya. Makanya bagi kami, kita mencari pemimpin, bukan presiden. Presiden bisa siapa saja, saya juga bisa. Tapi apakah saya bisa memimpin republik ini, Bun? Ya saya kira kita semua sudah tahu, undang-undangnya sudah jadi, pembangunan sedang berlangsung. Ya wajar kalau beliau juga menghormati proses undang-undang yang ada. Tapi ketika kita misalnya memimpin, tentu akan direview, dikaji. Kira-kira kita maslahat mandorotnya seperti apa. Terus kemudian persoalan demokrasi. Kita ingin bukan demokrasi, tapi betul-betul demokrasi. Memberikan kebebasan, pertanggungjawaban, memberikan hak-hak kepada warga negara. Saat ini indeks demokrasi kita menurun. Apa yang bisa dibanggakan kita saat ini ketika setiap warga negara kita jadi bicara visi misi capres, jadi persoalan sehari-hari di partai politik. Itu yang ingin kita sampaikan. Kalau Bang Deddy tadi sudah menyusun, kami punya platform perjuangan yang sudah disampaikan kepada Pak Anies. Yang saya mau sampaikan adalah argumen kita bahwa perlu jauh-jauh hari dicalonkan orang supaya tahu isi kepalanya. Kader Demokrat sebut lebih baik keluar dari koalisi perubahan dibanding terima Gatot Nurmantio jadi cawapres Anies Baswedan. Kader Partai Demokrat, Eko Jones menyoroti mantan Panglima TNI Jenderal Purn, Gatot Nurmantio yang digadang-gadang akan menjadi calon wakil presiden, cawapres, Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini ditanggapi Eko Jones dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Eko Jones mengatakan bahwa lebih baik Demokrat keluar dari koalisi pengusung Anies Baswedan yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan jika cawapres Anies ialah Gatot Nurmantio. Mending keluar dari Koalisi Perubahan daripada harus nerima Gatot sebagai cawapres Anies Baswedan, ujar Eko Jones dikutip Suara Liberté dari akun Twitter pribadi miliknya @ekojones77, Selasa, 11/7. Lebih lanjut, Eko Jones juga menjamin bahwa elektabilitas bukan bertambah, justru menurun drastis melawan calon presiden, capres, lainnya. Kalau Anies berpasangan dengan Gatot, gue jamin bukan nambah elektabilitas, tapi 100% nambah nyungsep dan dipastikan kalah telak dari Prabowo dan Ganjar Pranowo, tandasnya. Sementara itu, diketahui bahwa Gatot Nurmantio disebut-sebut telah mendapatkan restu dari kedua petinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Tak hanya itu, digadang-gadangnya Gatot Nurmantio sebagai bakal cawapres Anies Baswedan dilaporkan telah membuat para elit Partai Demokrat sangat senang. Gatot Nurmantio juga dinilai memiliki visi dan misi yang sama dengan Anies Baswedan, yakni untuk memajukan hidup rakyat Indonesia. Terkait hal itu, dilansir dari Kilat, pakar hukum tata negara Refli Harun berkomentar. Ia juga menyinggung kedua nama tokoh, AHY dan Yeni Wahid yang sempat diprediksi akan mendampingi Anies pada 2024. Menurut Refli Harun, disebutnya AHY sebagai bakal cawapres Anies membuat Partai Nasdem tidak senang. Pasalnya, apabila AHY maju sebagai cawapres Anies, maka Partai Demokrat akan mendapat kutil efek secara ganda. AHY memang menjadi sulit karena dia tidak disukai oleh kubu Nasdem, walaupun kita harus paham tidak sukanya karena apa, kata Refli Harun. Tapi intinya Nasdem tidak begitu happy dengan AHY. Ya ini mungkin menyangkut bahwa di antara partai politik ini juga bersaing untuk mendapat kutil efek dari pencalonan Anies Baswedan. Dan kalau misalnya Demokrat bisa mengajukan AHY, maka double, lanjutnya. Sedangkan, Refli Harun menyebut PKS hanya akan fokus pada pengamanan suara. PKS disebutnya tidak akan terlalu mempersoalkan sosok mana yang akan didapuk sebagai cawapres Anies dan akan ikut siapa saja yang disetujui oleh para petinggi partai koalisi. Meski demikian, PKS akan lebih diuntungkan apabila cawapres Anies berasal dari luar koalisi. Dengan begitu, PKS akan mendapatkan posisi yang sama dalam pencalonan Anies Baswedan. Mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi itu menilai, sosok cawapres tidak akan terlalu memengaruhi suara. Menurutnya, figur capreslah yang paling penting. Pasalnya, publik akan lebih melihat siapa yang diusung sebagai capres dibanding cawapres. Refli Harun juga menilai Gatot Nurmantio sebagai sosok yang powerful, terutama terkait pengamanan suara. Kalau pengamanan suara, tentu Gatot akan jauh lebih powerful dibandingkan dengan, katakanlah AHY, imbuhnya.